Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih bisa melanjutkan eksplorasi kembali. Akan tetapi tim Kasih malam hari ini cuma berempat dikarenakan Mas Diki berhalangan hadir karena ada urusan bersama keluarganya. Jadi kejadian tadi malam, setelah saya terkena serangan dari keris geni oleh Sagumir, Panglima dari Ratu Nenek Ruwing itu ya teman-teman. Alhamdulillah berkat tolongan yang pertama dari Tuhan Yang Maha Esa tentunya, melalui perantara Dongo Bilo menggunakan uruh suluk, uruh Saya mas. oh iya Bang Marcel. Saya yang led. Ini jauh saya kan yang Siap bakar sih. Alhamdulillah sehingga malam hari ini kita bisa berangkat melanjutkan misi untuk mengembalikan tahta atau paling tidak mencarikan solusi lah ya. Solusi. Nah, yang tahta yang diambil paksa oleh Nenek Ruwing dari Raja Kandarjaya dan Jagadrokso. Jadi tadi malam kita baru berangkat itu sudah tidak bisa berkutik apa-apa ketika berhadapan dengan Panglima itu. Tapi ini teman-teman, bahwasanya saya sudah mendapatkan beberapa informasi dari Ardopa yang mengatakan ternyata suami dari Nenek Ruwing itu adalah dulunya itu kerabat baiknya Raja Senggolo Geni. Yang ya mungkin teman-teman silahkan ditonton lah channel ini PM Badangi Sama 13 Diki Jembarkon. ya, jadi paham. Jadi ceritanya itu memang ribet panjang. Kalau saya ceritain dari awal sampai akhir, Mungkin banyak yang lupa juga informasi apa aja yang udah didapat ya. durasinya 1 jaman. Iya. Sekarang alhamdulillah mainnya durasi panjang terus. masuk. Dikarenakan memang cerita ini memang memerlukan panjang ya teman-teman. Mohon maaf yang kuotanya terbatas. Ada wifi tetangga. Lo kalau gak ada, Tethering temennya. gak ada temennya. Cari teman dulu baru tethering. Nanti update status. Intinya saya ingatkan untuk yang belum sholat silahkan skip video, sholat dulu teman-teman. Jangan sampai meninggalkan apa yang menjadi kewajiban kita hidup di dunia ini. Betul mas. Masuk. Oke, sebelum berangkat kita cos dulu. Tim Kasih. Pasti mas gede mas. Dewa mas. Oh, hati-hati. Gede mulu gua. Ya kirain gede loh kayak yang kemarin juga kan. Trap juga gede loh. Bukan ini Bang, ini malah Nana yang kita cari ini loh. Kebetulan kan kita sedang cari ini, cuma tetap hati-hati. Kita nggak tahu ya. Fik ini mas. Pasti mau ngembaliin itu loh mahkotanya. Dia kan nyuri dari raja itu loh. Wah kita yang udah berusaha apa namanya buka ini malah dia yang nyuri kan enak banget. Pasti kemarin tuh panglimanya tuh udah laporan nyerah mas. Ini fake. Panglima kemarin maksudnya. Panglima yang Sagumir itu kan laporan dia kan suran ini mbok Nenek Kakak ini mbok. Iya. Pasti dia udah lapor. Ush, takut ini pasti lah. Cabut paksa aja lah mas lah. Nah, bukan haknya dia loh. Bisa apa enggak? Kalaupun memang bisa sih. Kita yang capek-capek. Tuan Ratu ini sekarang bang, bukan nenek. Makanya hati-hati, kita nggak boleh sembarangan. Tentunya sekarang udah menjadi ratu, mewujudkan diri di depan mata kita saja ini Janggal ya. janggal. Sokok aja langsung mas. Bisa-bisa kita sudah diincar atau apa pun kurang paham. Mas, intinya Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Kita paham bang? Iya. Berdoa. Nenek itu acak. Feeling saya sih ini fit mau balikin bang.
terjadi, Mas? Kamu perutnya bunyi Sur. Lapar kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebenarnya susah diarahi, Mas, karena kalau kayak gini lagi ngomong-ngomong anak Iwan. Gak tahu mau Tawaran apa negosiasi. yang sampai mau? Saya nggak bisa dengerin cuma makanya aku punya pasar. Tawaran. Tentang hal apa itu tawaran? Nah, tawaran Bang buat nyerah. Jelas buat nyerawan. Bang, ya mungkin. Ya, mohon maaf ini saja. Nek atau Tuan Ratu, mohon maaf saya nggak tahu panggilannya kesampaian itu harus apa. Silakan sampean masuk ke salah satu teman saya. Apa yang mau sampean katakan biar gamblang dan jelas. Monggo saya persilakan. Saya bantu. Mas kawan, siapa dulu? Biar itu. Fit enggak kamu, Fit enggak? Fit. Allah. Apa pegang, Pak? Pegang. Hah? Itu loh. Apakah Cengger ini tidak cerah dengan apa yang Cengger alami beberapa waktu lalu? Melihat Cengger tersiksa, sungguh Tuan Ratu tidak tega melihat. Tuan Ratu. Nenek atau Tuan Ratu? Tuan Ratu, apakah Cengger tidak mengetahui atau pura-pura tidak mengetahui bahwa yang Cengger hadapi sekarang adalah Ratu, bukan lagi nenek-nenek yang kau hinakan sebelumnya? Terserah sampean. Mau Ratu, mau Demit, mau apa terserah. Betul. Bersabarlah, Ger. Kenapa nadamu keras seperti itu? Loh, itu Kau yang mengirim panglimamu untuk menyerang kami. Nah, ngaku, Nek. Sagumir itu. Ngaku. Sebenarnya tanpa Cengger tanyakan ingin saya sampaikan dengan itu. Memang saya yang mengirimnya untuk menghadang perjalananmu, agar dirimu tidak lagi bersikeras untuk menghalangi apa yang saya inginkan. Terus kenapa malam hari ini kau tidak mengirimkan prajuritmu saja? Nampaknya pelajaran semacam itu terhadap Cengger kurang membuat Cengger menjadi cerah. Jadi saya putuskan untuk menghadapinya langsung, Lah, tim kasih loh. agar Cengger ini segera sadar betapa berbahayanya berhadapan dengan saya. Intinya saya nggak memikirkan bahaya itu. Yang saya pikirkan, saya berhutang budi kepada Raja Arya Si Jagat Raksa. Jagat Raksa Kandarjaya. dan Kandarjaya. Karena ulah saya yang ditipu olehnya, saya harus berhutang kepada beliau. Icik, Nek. Saya harus mengembalikan itu secepat mungkin juga. Betul. Itu tidak akan terjadi, Ger. Itu tidak akan terjadi. Bahkan Cengger ini siapa? Manusia. Hah? Iya, saya manusia. Sedangkan putra-putraku yang sudah saya anggap seperti anak sendiri itu, Jagat Raksa dan Kandarjaya, tidak mampu lagi menemuiku. Terus tentunya kau hadir menghadang saya ada tujuan tertentu. Apa kau mau membunuh saya? Tentu saya tidak tega untuk melakukan itu. Saya mengingat jasa-jasamu
bagaimana saya bisa menjadi raja. Itu karena jasamu manusia. Lebih tepatnya kebodohanmu. Soalnya kayak memiliki gitu loh. Terus kenapa? Karena kebodohanmu itu. Mungkin saya memberikan hadiah untuk kalian. Tidak hanya dirimu, tapi kalian semua yang ada di sini. Banyak semut, Mbak. Itu sebuah jabatan dalam kerajaanku. Kau mau ngasih jabatan kepada saya? Itu karena kebodohanmu. Itu karena kebodohan saya. Karena kau membantuku. Bukankah itu tanda bodoh? Oh. Karena Nggak usah saya sudah bodoh. membantumu dan saya dikasih jabatan olehmu maksudnya. Iya. Iya loh. Itu sama saja kau membunuh saya. Betul, Mas. Membunuh seperti apa? Saya tidak meminta kau bergabung ke dalam alamku. Saya akan memberikan apapun yang Jengger mau. Asalkan Jengger menaati perintahku dan peraturan-peraturanku. Saya tidak akan mengecewakan Jengger atas permintaan Jengger. Apapun yang Jengger mau, akan saya turuti. Dah. Saya nggak butuh hal-hal seperti itu. Apalagi kau yang menawarkan. Baiklah, mungkin bahasaku terlalu kasar menyebutmu bodoh. Tetapi saya tidak menghilangkan jasamu luar biasa atas kemenanganku ini. Dah, saya ngomong baik-baik kepadamu, Tuan Ratu Nenek Ruwing. Ruwing. Kau sudah tua. Kau tega merebut tahta itu dari anak yang kau rawat dari kecil. Merebut katamu. Seberapa lama kau menjadi raja nanti? Hah? Sedangkan usiamu ini sudah ribuan tahun seperti itu. Udah tua. Nanti kalau sampai kau lebur di pertengahan kepemimpinanmu, bagaimana nasib raja ini? Itu bukan urusanku lagi. Yang terpenting adalah janji. Janji dari Sengkolo Geni kepadaku. Bukankah yang saya dapatkan ini adalah hak untuk saya? Rumah yang Sengkolo Geni janjikan. Bila mana saya tidak mengambilnya, maka janji itu tidak akan pernah terpenuhi. Kau selalu ambisi dengan dendammu. Sedangkan segala sesuatu kalau didasari dengan dendam, didasari dengan emosi, itu yang akan kau dapatkan justru malah petaka untuk dirimu sendiri. Seolah-olah kau hidup lebih lama daripada aku sehingga kau bisa mengguruiku. Bukan masalah lama atau tidaknya di sini, tapi sebagai sesama umat, sesama ciptaannya, tidak ada salahnya saya mengingatkanmu, Nek. Kau pikir kamu kebal, kau pikir kamu ini abadi. Kalian bisa membuktikannya jika kalian mau. Tetapi itu akan berbahaya untuk kalian. Dan saya ingatkan lagi, jika kalian berpikir saya ini makhluk yang buruk, makhluk yang jahat, maka kalian salah. Salah. Kejahatan yang saya lakukan tidak sebanding dengan penderitaan yang saya alami sebelum ini. Asal Jengger tahu. Jengger tidak mengenalku lebih lama daripada umur jagung. Ya, memang benar. Jadi apa yang Jengger ketahui sehingga Jengger ini menganggap bahwa saya ini makhluk yang buruk dan makhluk yang jahat? Yang saya tahu, kau telah merebut paksa tahta itu dengan cara licikmu itu. Menggunakan kita malah, Mas. Bahkan saya yang tujuannya hanya ingin menengahi peperangan Raja Kandarjaya dan Jagadotso, malah justru kau mempermainkanku. Dimanfaatkan loh kita loh, ya Mbak. Saya hanya melakukan sedikit keburukan asal Jengger tahu. Dibandingkan dengan apa yang saya alami dari dulu. Apa sih? Sebelum kerajaan Sengkolo Geni ini berdiri,
Siapa yang menjadi pondasi kerajaan ini kalau bukan suamiku Sorata? Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri di mana suamiku dibunuh oleh Raja Sengkolo Geni hanya demi tahta. Saya tidak berniat sedikit pun untuk membunuh Raja Sengkolo Geni karena dendam. Dan saya tidak berusaha untuk membunuh putra-putranya karena dendam. Bahkan saya menyayanginya. Jadi jika kau berpikir saya ini melakukan kejahatan yang luar biasa, itu salah. Karena penderitaan yang saya alami dan dendam yang saya curahkan tidak sebanding. Dan saya kuatkan lagi karena sebuah janji dari Raja Sengkolo Geni yang akan memberikan rumah sebesar rumah putra-putranya. Tetapi kenyataannya apa? Raja Sengkolo Geni melupakan itu. Bahkan Raja Sengkolo Geni tidak memberitahuan kepada putra-putranya. Dan Artopa yang mengetahui itu justru mengusirku. Seolah-olah saya ini bukan siapa-siapa di dalam kerajaan itu. Padahal kerajaan itu berdiri di atas pondasi suamiku. Suamimu telah lebur saat mendirikan kerajaan ini. Itu yang terjadi karena pengorbanan demi kerajaan yang Sengkolo Geni pimpin. Dan Raja Sengkolo Geni mengangkatku tidak pada posisi yang baik. Mengangkatku sebagai pengasuh anak-anaknya. Di mana rasa terima kasih dan penghargaan Raja Sengkolo Geni terhadapku? Saya mencoba ikhlas atas itu. Saya rawat putra-putranya dengan ikhlas hati dan tulus hati. Jika kalian sampai berpikir saya tidak menyayangi mereka, itu salah. Tunggu sebentar. Ya memang benar. Apa yang kau mau atau yang dijanjikan oleh Raja Sengkolo Geni, bahwasanya kau akan diberikan sebuah rumah. Bahkan kau mengetahui kerajaan ini berdiri di atas pundak suamimu, Sorata. Itu yang terjadi. Nah, kau katakan tadi yang kau lakukan kejahatan yang kau lakukan tidak sebanding dari penderitaan yang kau alami tempo dulu, gitu. Sama sekali tidak sebanding. Jika saya mau dengan saya membunuh putra-putranya, itu bisa saya katakan kalau diri saya ini jahat. Tetapi saya tidak melakukan itu. Saya hanya menagih janji apa yang Raja Sengkolo Geni tawarkan kepada saya. Tidak mudah untuk membangun kerajaan, bahkan pengorbanan suamiku yang sama sekali tidak dipandang. Yang mereka tahu raja mereka hanyalah Sengkolo Geni dan Sengkolo Geni. Nah, baik, bolehkah saya bertanya denganmu, Ratu? Saya sangat sopan terhadapmu. Saya manggil kamu sebagai Ratu. Apa yang ingin kau tanyakan? Kerajaan ini mengajarkan tentang hal kebaikan. Bahkan saya sudah tahu prasasti Andung Waris yang dituliskan oleh Sengkolo Geni itu isinya apa. Apakah kamu yakin kerajaan ini akan berjaya, akan maju, akan tetap bertahan dengan kepemimpinanmu, sedangkan kau mengambil paksa tahta ini tidak ada sopan-sopannya sedikit pun? Kau yakin dengan kecerdasanmu itu? Apakah Sengkolo Geni memberikan sopan santunnya terhadapku? Merubah prasasti Andung Waris adalah satu-satunya cara agar membalas ketidaksopanan Raja Sengkolo Geni. Mungkin Raja Sengkolo Geni tidak mengetahuinya, tidak merasakannya, kalau putra-putranya mengalami hal yang sama seperti apa yang dirasakan oleh suamiku, Sorata. Dengan merubah prasasti itu, saya bisa memberikan penderitaan yang sama kepada putra-putranya, agar mereka bertarung satu sama lain, agar mereka sadar betapa pengorbanannya
Sorata untuk kerajaan Senggolo Geni. Dan saya pastikan kalian hanyalah segelintir manusia yang bisa ikut campur dengan urusanku. Karena kalian bersikeras dan keras kepala, maka saya hanya bisa memanfaatkan kebodohanmu. Bahkan setelah saya menulis prasasti Antum Waris bahwasanya manusia adalah bukan saudara kami, ternyata kalian masih berkeras untuk membuktikannya. Nenek Ruwing yang saya kenal. Kau mendapatkan itu semua dengan cara yang tidak baik. Kau mendapatkan itu semua dengan cara paksa. Betul? Tentu, itu yang saya lakukan. Satu-satunya cara. Tapi saya bisa memimpin kerajaan ini dengan baik. Mengambilnya saja, merebutnya saja kau dengan sudah tidak baik. Bagaimana dengan kepinginanmu nanti? Yang isinya nanti ya curi mencuri, bodoh membodohi. Bersetan dengan tentang itu. Loh, kamu sebagai raja tentang itu malah kau bilang setan. Harusnya menjadi tuan ratu itu tegas atas kepemimpinanmu. Sedangkan Raja Kandarjaya dan Jagadreksa saja sudah mengatakan ikhlas. Bahkan saya sudah bertemu dengan Raja Kandarjaya. Beliau mengatakan kepada saya tentang kekurangan yang kau miliki. Ya, saya akui. Kau memang kebal. Kau memang cerdik. Kau memang pintar. Akan tetapi tidak dengan satu yang saya ketahui ini. Inilah, kalian masih memiliki kebodohan di dalam otak kalian. Yang namanya kekurangan. Bagaimana caranya untuk ditutupi? Itu yang saya pegang. Mungkin kalian berpikir kekurangan harus dipamerkan. Tidak ada rumusnya bagiku. Terus maunya apa, Nek? Saya tanyakan lagi kepada kalian, Ger. Dengan kalian mengancam nenek, Tuan Ratu, tentang kelemahannya, apakah itu tanda bahwa kalian ingin bertarung denganku? Justru kalian yang ingin bertarung denganku dan ingin melawanku, tanpa harus kalian tanya maunya apa. Susah loh ini loh. Dinego. Baiklah, jika kalian tidak ingin menerima tawaranku, pulanglah. Karena saya masih memaafkanmu. Udahlah, Nek. Segeralah bertobat, Nek. Tobat katamu. Nang, rusak kesuwen, Nang. Yang martasi. Rusak kesuwen. Ngomong karo ini kayak kie. Orang anak ujungnya. Pintar ketebus, pintar cangkeman tok. Ini saudaramu. Langsung Ada tuh yang. sikap. Ada tiang. Tak perlu kau menyakiti saudara saya. Kedatangannya tidak sopan, badan dia sudah tua. Tapi apa yang dia lakukan tidak mengabaikan Tuhannya. Katakan kepada saudaramu ini, berhati-hatilah denganku dan jagalah sopan santun terhadap Margaji. Kamu ini inginnya dihormati, sedangkan kau mendapatkan tahta ini saja, kau menginjak-injak makhluk lain. Rusak suara diri, Pak! Mas. Astagfirullah. Yang Pancan ini yang terus. Astagfirullah. Margaji, Mas. Pedangku ngasih tuh kenang. Astagfirullah. Patah, Mas. ada nusuk di bagian. Kalian pikir saya tidak Aduh, membenahi iya. kekuranganku? Astagfirullah. Salah. Justru saya semakin kuat sebelum kalian kenal. Astagfirullah. Ini peot.
Pedangku ngasih tugal kayak dia. Pancen atus banget nang. Iya yang. Silit apa sih kayak dia? Atus banget. Wah. Dah yang. Yang hati-hati yang. Wah. Stop. Ini yang Ardoba lakukan kepadaku. Dan ini akan saya tunjukkan lagi kepada kalian. Stop atau tidak? Pulanglah atau kubunuh makhluk ini. Lepaskan atau tidak? Baiklah, akan saya lepaskan. Akan saya perhatikan langkahmu. Jika kalian masih ingin melanjutkan atau masih ingin berurusan denganku, maka akan saya bunuh. Hitungan Setelah ketika kau belum lepas, Belum mas. saya cari kekuranganmu. Kasihan. Saya. tak perlu mengancam seperti itu, Ger. Kau sudah kuanggap seperti keluargaku sendiri. Pulanglah. Pulanglah atau tongkat ini akan mengenai dadamu. Dan kau akan bernasib sama seperti dia. Kau nenek-nenek. Sini. Kamu tunjuk. Yang masuk siapa tadi, Bang? Martaji. Hah? Yang Martaji? Gimana, Bang? Astro, mas. Sini, Mas. Banting, Mas. Banting. Mas, Mas. Astagfirullah. Wan, mas. Udah naik. Aduh. Pedang Martaji patah loh. Hah? Pedang Martaji patah. Patah? Kok bisa, Mas? Terus tadi saya lihat pedang Martaji waktu menusuk anusnya itu Sampai patah loh, Sir. berarti itu menandakan nenek Ruwing itu sudah mencari cara untuk tolongin. Sudah mencari cara untuk mengebalkan bagian anusnya itu loh. Astagfirullah. Memang cerdik itu permainan. Patah. Ceklek kayak gitu, Pak. Ya namanya patah ya tuh gelas, Sir. Jadi dua lah. Astagfirullah, yang. Kamu, Sir, Mana tadi? kamu apa? Aman. Patah, Mas. Ya, Kamu yel banget, Sir. Dibilangin posisi patah-patah. terakhir yang Martaji begitu kena serangan, sebelum kena sih dia langsung pergi. Dia itu membawa dengan pedang yang patah itu. Astagfirullah, goang atuh. Sayang. Aduh. Kamu ketayangan. Aduh, kata pusing, jelek banget perutnya. Tadi belum sempat bertarung gitu masalah yang ada kan? Bertarung. Cuma itu busuk dari belakang loh. Ini loh. Ya, nah itu patah. Pedangnya loh. Pedang kuat banget. Silit apa sih, Mas? Gak tahu lah. Singkat siapa? Punya perebutan bubur apa itu loh, Mas? Kayak batu apa masa pedang sampai patah loh. Ya mungkin namanya sekarang menjadi ratu sama kuat, mungkin bisa terjadi. Aduh, kasihan badang Martaji loh, Bang. Ya saya tahu. Oke, teman-teman. Saya mendengarkan azan subuh. Jam jauh. Alhamdulillah. Biarkan kami istirahat dan sholat subuh dulu, teman-teman. Saya akhiri dulu ya, teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam usaha, dan salam om. Swastiastu. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Oke teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih bisa melanjutkan eksplorasi dengan komplit ya. Alhamdulillah. Gimana Mas Diki? Alhamdulillah. Kabarnya? Sudah beres, baru saja. Ya. Jadi malam hari ini tim Kasih masih eksplorasi tentang menggali informasi dari nenek ruwing itu teman-teman. Jadi kejadian tadi malam ketika Ratu ya sekarang ya dipanggilnya ya, Ratu nenek ruwing itu menemui kami di sini dan menawarkan kepada kami untuk menjadi salah satu bagian dari kerajaan itu. Akan tetapi bagi saya tawaran itu hanyalah tawaran ya buat Hoax. Semu Intinya ya nggak ada gunanya apapun ya teman-teman. Semut merah. Dan semut. dan nenek ruwing itu tidak bisa dipegang omongnya karena nenek ruwing itu mempunyai kecerdasan dan kelicikan yang tidak bisa kita tebak. Betul. Maka hati-hati banget dengan setiap perkataan nenek ruwing. Lebih baik sebenarnya kalau ketemu nenek ruwing itu diam daripada kita termakan omongannya nenek ruwing itu. Dan yang menjadi sangat membekas di hati yaitu ketika saudara kita, sahabat kita, Eyang Martaji datang menolongin kita, akan tetapi dengan penuh perjuangan itu tiba-tiba ketika pedang yang dikeluarkan oleh Eyang Martaji untuk menusuk lubang anus kelemahan dari nenek ruwing itu sangat mengejutkan teman-teman. Ternyata nenek ruwing itu sudah menutupi sebuah kekurangannya. Jadi ketika Eyang Martaji cepluk, yang terjadi kefatalan yang sangat luar biasa, yaitu pedang yang selama ini sering dipakai untuk tempur dan bertarung itu patah di sini teman-teman. Dan sampai sekarang saya belum mendengar informasi lagi dari Eyang Martaji keadaannya bagaimana, terus pedangnya pun bagaimana, kita belum tahu informasi itu. Ya, saya doakan semoga Eyang Martaji sehat selalu di sana. Silitnya kayak silet gol. Tiker. Itu silet. Silat. Pedangnya Udah kayak apa? Dari pelajaran itu saja kita bisa menyimpulkan bahwasanya musuh yang sedang kita hadapi ini bukan main-main. Yang sudah jelas-jelas ketahuan bahwasanya kelemahan ada di anusnya saja, nenek ruwing itu langsung berusaha menutupi kekurangannya teman-teman. Jadi sampai detik ini pun kita belum mempunyai cara yang jitu yang tepat untuk merebut kembali mahkota yang direbut paksa oleh nenek ruwing itu ya. Kemarin padahal saya sudah berpikir meminta atau merebut mahkota itu akan mengimbas leburnya nenek ruwing, tapi tadi malam aduh malah kita malu. Ada informasi Bang, Jebitnya kayak apa loh maksudnya? waktu maghrib tadi sore saya habis pulang dari tempat saudara, terus ya saya tapi nggak videokan, saya bertemu dengan Raja Kandarjaya yang kemarin sempat menemui kita bahwasanya malam ini juga beliau menunggu kedatangan saya di tempat Prasastian Waris itu yang kemarin itu. Saya belum tanya dalam, intinya saya ditunggu di sana. Nggak tahu tujuannya apa, maka ya saya mau menepati saja. Siapa tahu dengan kita bertemu dengan Raja Kandarjaya itu kita bisa menggali informasi lagi dan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan selanjutnya loh. Udah untuk teman-teman yang menonton video ini silahkan skip video sebelum Anda sholat. Utamakan sholat dulu teman-teman. Masuk. Ya Bang, Betul. dibilangin Bang.
buat sedulur di alam masing-masing. Pokoknya ini video diupload itu habis maghrib. Yang belum sholat silakan sholat, jangan abaikan sholat, ininya tinggalkan dulu video. Nanti habis sholat bisa nonton lagi sambil ngopi, nikmat. Kalau misalkan nonton dulu sholatnya ditinggalin malah nggak nikmat, mungkin nikmat di dunia, di sananya nggak nikmat. Nembok wah, Tidak masalah video kami di skip, asal teman-teman itu utamakan ibadah ya Bang. lah halaman. Habis itu nggak ditonton nggak apa-apa teman. Ini cuma hiburan, yang penting kan Penak. ya itu penekanan ya keras di sini teman-teman. Emang Pak Marcel sholat? Belum. Nah, subuh belum kan? Ya, pinter. Ini lama-lama kayak nenek Ruwi pemikirannya. Oke, sebelum kita berangkat, kita tos dulu dong. Wan. Ikut dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Wakili. Iya. Dem, Kasih. Ada apa? Marcel bang. Tinggi. Ini siapa Mas? nenek Ruwing. Astagfirullah. Muncul di sana. Baru saya mau panggil kamu, malah ini langsung masuk ke BM. Jadi mas. Oh, hati ini. Tuh kok minta tolong sih? Allah. Ya kan. Jangan loh. Tolong nenek. Tolong apa, Nek? Pura-pura nangis dulu. Tolong Ger. Nenek jangan jebak loh. Iya loh dulu. Kita lagi nanti nih bang. Dulu dikoi gitu loh. Tidak Ger. Dari kemarin nenek itu banyak dusta terus. Bagaimana saya harus bisa percaya dengan nenek? Oh, kita mau nolong bukannya ditolong senang, malah yang ada kita dibentong ntar ujung-ujungnya. Lu malah pentung gitu ya bang. Drama apa lagi nih yang mau kau berikan kepada kami? Muak. Ternyata Ger menghalalkan segala cara tidaklah menuai hasil yang abadi Ger. Justru malah nenek mendapat petaka besar Ger. Wah, sok bijak loh. Jangan percaya mas lah. Ger. Pertama ketemu juga gitu lah mas. Sok-sokan bikin kutus. Nek, sudahlah Nek. Nenek berkata sungguh-sungguh Ger. Bagaimana nenek bisa meyakinkan saya bahwasanya omongannya nenek itu benar? Dan benar-benar minta tolong. Yang ada malah Jangan percaya lah mas. Iya mas. Tolong Ger. Tahunya kayak yang udah loh mas. Nenek berjanji Ger tidak akan menyerang kalian. Udah mas lah, jangan lah. Udah lepasin Ini raga loh. itu Nek. Kasih Marcel ini loh. Kalau nenek mau minta tolong sini serahkan itu dulu. Mahkota rajanya. Itulah Ger malapetaka. Itu yang menjadi malapetaka buat nenek Ger. Bikin drama Nenek pola sudah duluan. mengorbankan cucu nenek sendiri demi dambaan nenek, demi impian nenek untuk bisa duduk di sikasana kerajaan. Tapi mahkota itu direbut paksa Ger. Allah. Mas, emang benar Mas? Mau ada loh. Oke mas. Mas jangan terlalu. Tolong Ger. Nenek Benarkah? berkata sungguh-sungguh Ger. Benarkah yang diucapkan oleh Tuan Ratu? Benar Ger. Jangan panggil nenek Tuan Ratu Ger. Nenek sekarang sudah menjadi makhluk yang hina Ger. Tadi malam minta dipanggil Tuan Ratu. Coba percaya lagi loh. Sekarang mau jadi makhluk yang hina. Saya nggak tahu lah permainan nenek itu bagaimana. Buah. Sudah saya katakan Ger. Selama ini nenek terlalu ambisi Ger. Bahkan nenek mengorbankan Kandar Jaya dan Jagat Raksa
untuk tambahan nenek, untuk impian nenek. Tapi semuanya hilang dengan sekejap, Ger. Mahkota itu Ngumprok ini. Mahkota itu ada di mana, Nek? itulah, Ger, yang nenek ingin minta tolong kepada Cengger, bahwa Cenggerlah yang bisa menolong nenek, Ger. Maksud nenek itu apa sih? Saya bingung dari ucapan nenek. Ceritanya panjang, Ger. Bersediakah Cengger mendengar cerita yang telah terjadi? Apa sebenarnya yang terjadi? Enggak seturi mas. Mulai Itu paling mau ceritain tentang kenapa sih dia bisa keras gitu kan. Yo nanti pamer silit itu mas. Dustanya gini mas lah, melas-melas kasih kayak kemarin. Ujung-ujungnya mulu. Apa nih yang sebenarnya terjadi? Seperti nenek, Dengarkan kesempatan. Ya udah. Kasih kita satu. sewaktu nenek menemui Cengger malam suntuk, tiba-tiba kerajaan yang saya pimpin mendapat serangan, Ger. Serangan di malam suntuk, Ger. Tuh kan. Nenek pun sangat kaget, Ger. Ternyata yang menyerang kerajaan saya sangatlah banyak, Ger. Bahkan nenek pun tidak tahu. Nenek baru melihat makhluk-makhluk yang menyerang kerajaan, Ger. Iya kawan. Terus dari serangan itu apa yang terjadi, Nek? Nenek tidak bisa menghadapi, Ger. Bahkan rakyat-rakyat di dalam kerajaan tidak bisa melawan serangan itu, Ger. Termasuk nenek, Ger. Nenek bukannya nenek udah kebal? Orang kebal ku kalah. Itulah, Jadi Ger. pengen ketawa, Bang. Itulah Mari nih injek-injek yang martaji ya. kesombongan yang selama ini nenek genggam. Ternyata itu sia-sia, Ger. Lah, Baru kali ini saya bertemu dengan makhluk yang sangat banyak, Ger. Bahkan nenek sebelumnya tidak pernah bertemu, Ger, dengan makhluk itu. Hanya sekejap mahkota itu dibawa oleh makhluk itu, Ger. siapa, Nek? Makhluk itu siapa sebenarnya? Oh, takutnya ngadu bau Saya mas pun lah tidak nanti. pernah melihat sebelumnya, Ger. Saya yakin Cengger bukan manusia biasa. Cengger bisa menolong nenek untuk mengambil kembali mahkota itu, Ger. Takutnya dia Kemarin- duluan. Kemarin so sangar ya. Nenek kebal dari senjata. Sekarang tiba-tiba nenek datang ke sini Melas-melas kayak gitu. menjual welas asih kembali dengan Tolong, Ger. rangka katanya mahkota itu diambil oleh makhluk lain yang sangat banyak. Nenek membodohi satu kerajaan saja bisa, Apalagi membodohi kita. membodohi. Ujung-ujungnya Nama apa lagi ini saya bingung. nanti ujung-ujungnya ngadu domba malah mas lah, takutnya mas. Ini bukan adu domba lagi, Mbak. Adu celeng ini, Mbak. Iya bang Saya ya. yakin Cengger bisa melihat nenek. Bahwasanya nenek berkata sungguh-sungguh, Ger. Mahkota Itu saya ngawon. telah Ngomongnya udah kayak diambil, Ger, S3 marketing. yang nenek dapatkan. Baik, Bahkan itu nenek mengorbankan Kanдар Jaya dan Jagat Raksa. Paje. Jualan buka kamu tangan bang. nenek coba saya pengen lihat. Apa mas hati-hati Mas loh, jangan mas. percaya mas. Jangan terulang kedua kalinya loh mas. Ayo tunjukkan, Nek. Tolong, Ger. Ini kayak Ngapain lo gitu loh.
Itu lagi nunjukin pancinya, Mbak. Ini jadi kamu itu Tolong, baik-baik, Ger. Tuh, ini pancinya harganya sekian. Nenek berkata sungguh-sungguh, Ger. saya sih nggak percaya bang. Nah, dusta. Gimana Mas? Beneran tuh. Beneran gimana? Serius? Lah, jangan ditipu lagi mas, nanti terulang kedua kalinya loh mas. Setiap makhluk itu mempunyai kelemahan. Ya sih iya mas bu. Dan kita beri kesempatan coba kita mau dengarkan apa yang dia katakan. Coba Bang ikut lihat bisa nggak? Cengger bukan manusia biasa. Cengger bisa mengambil mahkota itu. Ayo kita, Ger. Nenek benar-benar minta bantuan Cengger untuk mengambil mahkota itu. Maksud nenek itu memperalat saya seperti kemarin lagi, Nek. Tentunya saya tidak bodoh, Nek. Saya tidak akan terbodohi yang kedua kali, Nek. Tidak, Ger. Bahkan nenek tidak berpikir mahkota itu untuk kembali kepada nenek, Ger. Justru kejadian yang menimpa nenek itu menjadikan nenek pelajaran, Ger. Menjadi pelajaran buat nenek, Ger. Nenek sudah hina. Sudah menyakiti banyak makhluk, Ger. Bahkan Kandar Jaya dan Jagat Raksa sudah nenek korbankan, Ger. Tapi apa yang terjadi, Ger? Apa yang terjadi, Ger? Hilang dengan sekejap, Ger. Nenek tidaklah pantas memimpin kerajaan itu, Ger. Hanya sekejap. Mahkota itu hilang, Ger. Itulah, Nek. Maka dari itu hikmahnya sangat banyak dari kejadian itu, Nek. Mengutamakan keserakahan. Nenek buta terlalu memikirkan keinginan yang semuanya itu hanyalah semu, Nenek. Sekarang sudah terjadi seperti ini. Terus harus bagaimana, Nek? Nenek yakin Cengger bisa membantu nenek untuk mendapatkan kembali mahkota itu. Harapan nenek Cengger bisa mendapatkan mahkota itu. Lalu serahkan kepada cucu nenek, Kandar Jaya dan Jagat Raksa. Benarkah yang diucapkan nenek? Benar, Ger. Nenek tidaklah layak memimpin kerajaan itu, Kandar Jaya dan Jagat Raksa. Itu sudah memimpin ratusan tahun. Dia bisa mempertahankan, sedangkan nenek waktu sebentar, hanya sebentar saja. Nenek memimpin kerajaan itu. Apa yang terjadi, Ger? Nenek ini sudah hina, Ger. Harapan nenek, Cengger bisa membantu saya merebut kembali mahkota itu dan diserahkan pada Kandar Jaya dan Jagat Raksa. Lalu jika Cengger bersedia, karena nenek sudah terlalu hina, tolong bantu leburkan nenek, Ger. Astagfirullah. Nggak boleh ngomong seperti itu, Nek. Setiap kesalahan, kalau kita mau benar-benar bertobat itu masih ada jalan, diberi jalan. Tapi tunggu, Nek. Rasanya tadi maghrib saya dikasih pesan oleh cucu nenek sendiri, yaitu Raja Kandar Jaya, untuk bertemu dengan beliau di prasasti yang nenek palsukan itu dulu loh. Tempat itu. Ingat apa enggak? Iya, nenek ingat, Ger. Nah, sedangkan saya ini kan sudah janji, Nek. Terus apa yang nanti saya katakan kepada raja itu? Justru itu, Ger. Jika Cengger sudah memiliki janji kepada Kandar Jaya untuk bertemu, harapan nenek Cengger bisa membawa mahkota itu dan diserahkan kepada Kandar Jaya dan Jagat Raksa. Semuanya Kandar Jaya dan Jagat Raksa pasti senang, Ger.
Saya yakin Cengger bisa menjadi harapan nenek, Ger. Tunggu, Nek. Saya boleh dikasih tahu apa tidak sama nenek? Ciri-ciri makhluk yang merebut paksa tahta itu seperti apa? Atau mungkin bocoran nama apa? Nenek masa tidak tahu sih? Tidak, Ger. Nenek baru melihat makhluk itu, Ger. Itu yang nyerah satu kerajaan itu apa gimana? Benar, Ger. Jumlahnya sangat banyak. Berarti saya harus mencari informasi itu dulu, Nek. Ya nggak bisa langsung dong. Bisa langsung. Emang kayak Ini aja, Nek. Ya udah. malah jadi repot banget ini ya. Saya tetap menepati janji saya dulu karena janji adalah hutang. Setelah itu nanti saya bisa ceritakan kepada beliau Raja Kandarjaya mengenai kejadian yang menimpa nenek ini. Siapa tahu beliau bisa mengarahkan kami dengan informasi-informasi dari beliau. Dah, nenek jangan putus asa seperti itu. Kemarin saja nenek Sombong. Ini melas lagi. Ini dusta lagi. bersahaja banget kemarin. Berarti ini benar-beneran ini Mas, serius ini Ya Mas. serius tuh. Apa sih ini? Jika Sumpah, seperti kabel. itu, Ger. Cengger mau bertemu dengan Kandarjaya. Nenek yang hina ini, nenek Ruwing yang hina ini, titip salam. Kenapa nenek nggak ikut saja ke sana? Tidak, Ger. Mungkin nenek bersedia menemuinya jika Cengger sudah membawa mahkota itu. Baiklah. Saya harus cepat-cepat ke sana. Takutnya saya sudah ditunggu oleh Raja Kandarjaya itu, Nek. Nenek yang tenang. Ya, Baiklah, Ger. jangan berpikiran lebar-lebur tidak boleh, Nek. Nenek hanya bisa membantu doa. Semoga Cengger bisa mendapatkan mahkota itu. Yaudah. Hati-hati. Titik pegang tangan. Nenek pamit, Ger. Ya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dijawab. Mas, itu benar neneknya apa bukan Mas? Iya neneknya itu tadi. Soalnya pembohongannya beda loh sama yang kemarin loh Mas. Takutnya dibohongin lagi. Beda gimana maksudnya? Ya, dari cara juga beda. Ya cara ngomongnya sama gerak-geriknya. Gerak-geriknya itu loh. Oh. Ya nenek kalau masuk Yohan, masuk BM, masuk kamu, masuk Dangi, masuk saya, ya pasti beda semua, Dik. Tidak mungkin bisa sama. Nenek kan jin. Ya. Jin itu kalau merasuki manusia itu memanfaatkan potensi manusia itu sendiri. Contoh, ada jin, nenek Ruwing masuk ke dalam Yohan. Bisa bicara dadat karena itu potensi yang ada di Yohan. Ketika nenek Ruwing masuk ke dalam manusia yang tak bisa ngomong. Gimana? Apa bisa ngomong manusia itu? Ya, masuk ke dalam manusia yang punten yang nggak bisa bicara gitu. Itu jadi nggak bisa bicara aja kan? Tetap iya. Rumus paling sederhana. Ketika pelukis dikasih pensil dan krayon, ya hasilnya hanyalah seperti itu. Ketika pelukis itu dikasih cat air, penggaris, Cangkok. busur, dan macam-macam, tentunya hasilnya akan sempurna. Kali janda. Maksudnya takutnya kan tadi ditipu lagi loh. Ya, jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Ini perlu ditegaskan. Jin tubuh manusia. Ini perlu ditegaskan. Jin itu masuk ke dalam tubuh manusia, memanfaatkan potensi pada manusia itu sendiri. Namanya juga media. Tor. Nah, kan? Medianya untuk media. Iya. Kalau bisa merubah, bisa mensama, berarti kamu nggak bisa joget. Ketika dimasukin kodam atau jin, kamu bisa joget tidak. Pak Marcel, ya bisa joget apa enggak? Bisa lah oke. Kalau dimasukin jin, bisa joget kan? Ya. Coba saya yang nggak bisa punya basic joget nih di dalam sadar saya. Ketika saya dimasukin kodam, ya
Ya sebisanya itu ya. Dia nggak bisa. Coba lagi. Itu batangnya bisa ngejoget kan? Yo, bisa sih dikit-dikit. Ya udah. Tadi itu loh begini banget. Kurang lebih seperti itu. Waduh, itu berarti neneknya itu beneran itu mahkotanya diambil oleh makhluk lain berarti Mas. Ya, tadi saya lihat juga memang kejadian seperti itu. Ya kita Syukur. Gimana ini jadi tambah ribet, tambah ruwing. Namanya jadi ruwing. gimana kan? Berarti kita tambah ribet, kita nggak tahu mahkotanya itu diambil oleh siapa lah. Kita carinya kemana Bang? Sedangkan nenek itu nggak tahu yang mengambil itu siapa, namanya pun nggak tahu. Udah. Yang penting kita fokus ke tujuan awal, yaitu kita bertemu Bentar saya itu. prasasti Andumaris itu. Siapa tahu dalang di balik ini semua malah justru beliau-beliau raja. Kan kita nggak usah susah payah. Gitu. Positif dulu lah. Masuk. Oke teman-teman, kita Lanjut, ya. menuju ke sana. Udah dengerin bah, namanya juga media. Tor. Tambahin loh, media doang. Ya bentar, tunggu. Astagfirullah. Ini makhluk memegang. Sebentar. Nih. Memegang mahkotanya itu loh Mas. Loh, ini mahkotanya loh. Siapa ini ya? Astagfirullah. Ini berarti yang ngalahin nenek itu kan berarti secara tidak langsung. Banget berarti ya Mas. Tadi aja pedang sampai patah. Ini Mas. Saya Berarti kan kuat Man. kayak nggak asing dengan makhluk ini loh. Pegang. Siapa sih ya? Tapi sebelumnya belum pernah ketemu ya. Baru pertama ya. Hebat pasal dasar. Terus kalau memang ini mencuri, logikanya ngapa ngadangin kita? Gimana? Wujudnya seperti raja memang benar. Mungkin kerajaan ini yang menyerang nenek Ruwing kali ya. Bisa jadi Mas. Yang mertaji bedanya sampai patah ini. Berarti banyak juga yang ngincar mahkota itu ya Mas. Ya namanya Tahta siapa yang nggak mau? dan Wanita. Tahta. Janda tambahin lagi Mas. Kamu juga mau kita Tahta apa tata? cinta tahta. Tahta nata ya Mas. Man, tahta nata Pak yo. Nata. Iya. Nata siapa? Sedulur. Saya punya sedulur yang namanya Nata. Apa itu? Biru becang. Di mana? Awas maksud. saya mau mencoba komunikasi dulu ya. Saya nggak berani banyak gerak karena kan makhluk ini baru pertama kita bertemu tapi tidak asing. Yang kedua, makhluk ini membawakan sebuah mahkota. Dan ini fix kalau dari bentuknya kayak mahkotanya. Iya. Fake itu. Jangan ludahin saya loh. Terus perlu diingat juga kalau memang ini adalah sang pencuri, Kenapa malah menghadang kita. Coba ininya hati-hati saja. Saya mau mencoba komunikasi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga selamat. Oh, kayak apa mau pamer doang ya Bang? Pamer doang. Bisa loh. Banyak pamer. Bisa ngambil kan. Bisa Bang. Padahal kan nenek kan kuat itu. Itu silat golnya. Silat ini. Padahal nomor tadi itu kan. Ini kita Hati-hati nih. Saya hati sampean itu apa? Kalau memang yang dirasakan oleh nenek adalah makhluknya sampean,
Lantas kenapa sampai menghadang perjalanan saya? Apakah sampai mau memberikan mahkota itu kepada saya dengan cuma-cuma? Atau mungkin sampean ikut juga mau menyerang saya, makhluk yang tak tahu apa-apa itu? Mas Kanang, Benarkah yang kau ucapkan itu? Mas. Ngomong apa mending mediator aja lah biar Udah pasang. apa. Oh, tuh yang mau. Kamu pengen itu. Ya capek. Lemes saya kan. Udah. Silakan biar berkomunikasi dengan kami lebih enak, biar teman-teman saya pun mendengarkan. Kami persilahkan masuk ke teman saya, tinggal pilih silakan Bobo. Saya bantu. Hati-hati mas, hati-hati mas. Duduk cukup. Assalamualaikum. Kayaknya saya tidak asing denganmu. Siapakah kamu? Secepat itu kalian manusia melupakanku. Siapa mas ini mas? Saya banyak banget urusan, jadi saya tidak hafal satu persatu makhluk yang sudah bertemu dengan saya. Pertama kita bertemu adalah saat hujan turun dengan lebatnya. Hujan? Kapan sih? Hujan ya sering Banyak, turun lah. kita sering bertemu hujan. Ketemu hujan. Iya loh. Apakah dengan saya menjelaskan tersebut masih kurang jelas? Ya, nggak usah panjang lebar. Sampean itu siapa kok membawa mahkota raja yang sedang kita cari? Malah sampean menghadang saya. Saya Raka Sota. Raka Sota, Kasota. golek kencana itu. Banjarsari. Itu istriku. Sekarang Andarsari sudah menjadi istrimu, Kak Raka Sota. Seperti itu. Selamat loh. Selamat Raja Raka Sota atas perjodohan itu berhasil berarti. Itu karena bantuan darimu, saudaraku. Kenapa nggak undang kami ya waktu nikah? Nggak undang loh. Apa kalian yakin benar-benar ingin masuk ke alamku? Tidak, kami tidak kuat. Raka Sota. Tapi kenapa bisa kok itu? Tunggu, Raka Sota. Saya pengen bertanya sama kamu, Raka Sota. Waktu itu kamu ini yang menjaga pusaka golek kencana laki-laki dan perempuan, iya kan? Ya, Kita hanya bertemu hanya satu kali. dan kalian tidak mengunjungi kerajaanku seperti yang saya tawarkan sebelumnya. Saya tidak tahu, Raka Sota. Kerajaanmu ada di mana? Saya pun tidak tahu. Terus saya dengar kamu sudah menikah dengan Banjarsari itu. Wah, saya sangat bahagia mendengar berita ini, Pak Mardan. Saya jauh lebih bahagia. Apakah udah mempunyai anak, Raka Sota? Mungkin kalian hanya perlu menunggunya. Wes. Terus tujuan Raka Sota itu apa? Baiklah. Terima ini. Mahkota. Terima ini. Untuk apa? Ini buat saya. Tentu.
Ini untukmu, ini adalah hakmu. Tunggu Rakasota, kau dapatkan ini dari mana? Mungkin saya tak perlu banyak menjelaskan kepadamu, saudaraku. Tetapi ini adalah bentuk terima kasih. Dan saya tidak ingin membicarakannya terlebih dahulu kepadamu. Karena menurut saya itu buang-buang waktu. Yang penting, apa yang saya lakukan sudah terpenuhi. Tidak Rakasota. Kau mau memberikan mahkota itu kepada saya. Tentu karena kau mencarinya. Saya pun tidak mau menerima jika kau tak memberitahukan kepada saya bagaimana cara kau mendapatkan mahkota itu. Apakah itu lebih penting daripada mahkota ini? Ya, semua yang ada di dunia ini bukan seberapa yang kita punya, tapi bagaimana kita bisa mencari benda itu. Tetapi apakah salah jika saya membantumu untuk mencari mahkota ini? Tidak masalah. Saya sangat bersyukur, saya sangat berterima kasih. Di saat kelimpungan saya, di saat kelemahan saya, di saat saya sedang bingung, mentok pikiran untuk hanya mengembalikan mahkota itu yang telah hilang oleh tangan saya. Tiba-tiba kau datang, kau membawakan mahkota ini. Tapi perlu diingat, Rakasota, Kamu jangan sampai kalah, Dik. saya mendengar kau mendapatkan mahkota ini dengan cara menyerang kerajaan. Ya, memang itu yang saya lakukan. Karena menunggu kalian untuk mengunjungiku mungkin sangatlah lama. Dan mungkin jika saya membantu kalian, ini akan mempercepat pertemuan kita. Dan saya tidak ingin bertemu dengan kalian tanpa membawa apapun yang bermanfaat untuk kalian. Jadi, dengan membawakan mahkota ini, saya pikir ini adalah hal yang pas sebagai hadiah untuk kalian. Ya, memang saya akui. Tidak hanya saya sendiri yang datang ke sana. Melainkan saya membawa satu kerajaan. Semua prajurit-prajuritku untuk menyerangnya. Dan itu memang tidak mudah. Karena walau sedikit saya mengetahui apa yang sedang kau rencanakan. Ya. Saya harus berhadapan dengan nenek-nenek itu. Adalah hal yang berat. Tetapi tenang saja manusia. Karena saya tidak menghabisinya. Saya tahu kau memiliki banyak kebaikan. Dan jika saya mau sampai membunuhnya, mungkin saya tidak akan lagi menjadi saudaramu. Berarti sekarang kerajaan Sengkolo Geni keseluruhan dipimpin olehmu. Tidak. Saya tidak menginginkannya. Lantas, apa tujuannya itu? Saya hanya memberikan apa yang kamu mau. Sebagai rasa terima kasihku karena jasamu. Itu saja. Saya tidak menginginkan sedikit pun dari kerajaan itu. Kau mau ngasihkan mahkota itu kepada saya? Tentu itu yang kau cari. Apakah kau tahu? Saya juga tak menginginkan mahkota itu, melainkan hanya mencarikan dan mengembalikan. Saya tidak tahu sedalam itu. Yang saya tahu, kalian mencarinya. Jadi saya membantu kalian. Apakah jika mahkota itu kau kasihkan kepada saya, jika saya tidak mau menjadi raja di kerajaan itu, akan saya kembalikan kepada pemilik asli, kamu ikhlas? Apapun yang kau mau. Saya ingatkan lagi. Saya membantu karena aku membutuhkan. Untuk alasan apa yang ingin kau lakukan ke depannya, saya pikir itu bukan urusanku. Luar biasa. Ada jalan ketika Yang tak terduga ya Mas ya. berusaha. Terima kasih Rakasota. Saya mengagumi sosok sepertimu itu. Saya sudah memiliki kerajaan sendiri. Dan memimpin itu bukan hal yang mudah. Saya pikir jika saya menambah lagi kerajaan untuk saya pimpin, saya belum sanggup untuk melakukan itu. Jadi, karena itu bukan hak saya. Untuk apa saya mendapatkannya?
kau memegang teguh amanah Rakasota. Baik, jika ini adalah pemberianmu dengan ikhlas, akan saya terima. Tapi hanya sebatas perantara saja. Habis ini saya akan kembalikan ke pemilik aslinya, Rakasota. Saya tidak mengetahui sejarah tentang kerajaan ini. Yang saya tahu kau mencari mahkota itu dan saya ambilkan untuk kalian. Dan itu memang tidak mudah. Benar-benar luar biasa kekuatan dari kerajaan ini. Iya, Mama. Saya sudah menghadapi kerajaan ini hampir 1 bulan. Saya belum menemukan titik terang apa yang sedang saya hadapi, Rakasota. Tidak hanya membutuhkan kekuatan yang hebat, tetapi kalian juga membutuhkan pasukan dengan jumlah yang banyak. Alhamdulillah. Baik, Rakasota. Kau mau titipkan di mana? Saya suka melihat gelang itu. Baik. Izinkan saya bertanya, Baik. dari mana kau dapatkan gelang itu? Ini bukan gelang apa-apa, Rakasota. Ini hanyalah kayu. Ya, itu hanya kayu. Ini pemberian dari bapak saya. Ada sejarah di balik gelang itu. Ya, saya nggak tahu sejarahnya bagaimana. Yang tahu ini hanya gelang keturunan dari ayah saya. Rakasota, Itu 5.000-an, Bang. malam hari ini saya kagum dengan sosokmu. Saya hanya bisa berterima kasih dan tidak bisa membalas budi apa yang kau lakukan kepada saya. Ini adalah bentuk balas budiku terhadapmu. Dan saya tidak mengharapkan balas budi lagi darimu. Ya, terima kasih. Cukup kunjungi saja tempatku. Insya Allah jika nanti diberi kesempatan dan waktu, saya akan mencarimu, Rakasota. Saya doakan semoga engkau senantiasa sehat dan bersahaja bersama pasangan hidupmu. Oh, tidak lupa juga, saya dititip salam dari istri saya, Dewi Lancarsari, Ya. Waalaikumsalam. untuk kalian semua. Sampaikan Saya juga kembali. titip salam dari Marcel buat istrinya jenengan. Baiklah, apakah cukup yang saya lakukan untuk kalian sebagai balas budi saya terhadap kalian? Sangat cukup dan lebih Dari cukup. Mohon maaf, Rakasota. Tolong pantauan saya karena membawa ini mungkin di perjalanan saya sangatlah berbahaya. Tentu. Saya hanya minta tolong awasin setiap pergerakan jika ada makhluk yang mau berencana buruk kepada mahkota ini. Akan saya antar kalian sampai kalian menemuinya. Terima kasih, Rakasota. Masuk. Akan saya lanjutkan perjalanan ini. Berhati-hatilah. Salam untuk kalian. Ya. Duhai senangnya. Duhai senangnya. Shalalalalala. Duhai senangnya. Pengantin baru. Teman-teman, mungkin teman-teman bertanya-tanya siapakah makhluk ini yang menonton Pusaka Golek Kencana. Endingnya itu tentang percintaan, yaitu Rakasota dan Dewi Lancarsari kan? Dewi Lancarsari. Baru kan. Ini adalah makhluk yang dulu ketika kita berhadapan dengan Golek Kencana itu, Raja Rakasota dan Ratu Dewi Lancarsari, teman-teman. Mereka telah menikah di alam mereka, tapi sayang kita tidak diundang. Saya mau bawain kuda. Telur ya, Bang. Sangat mengejutkan, teman-teman. Ternyata makhluk jin saja itu tahu bagaimana cara membalas budi. Sedangkan dari bangsa kita manusia terkadang lupa atas kebaikan dan jasa makhluk lain, teman-teman. Maka
ini pelajaran juga ini buat kita semua. Masuk. Siapapun yang memberikan kita budi, siapapun yang memberikan kita pertolongan, jangan dilupain gampang seperti itu. Jin saja bisa menyontohkan keteladanannya kepada kami manusia. Masuk. Jadi teman-teman, tadi saya nggak tahu ya, intinya dititipin ke dalam gelang ini. Ya, Saya nyodorin ini nggak mau. kayak yang dulu berarti itu deh Mas. Apa? Pas kerajaan Arya Wilula. Arya Wilula ya. Ya, saya masih ingat pada kerajaan Arya Wilula kan sangkut pautnya dengan golek kan? Ya. Golek kencana itu. Ini belum dipasang ini. Ini bluetoothnya ya Pak. Duhai senangnya pengantin baru. Ekornya ini. Bro. Oke teman-teman, ada jalan di setiap kita mau berusaha. Intinya kita membawa kabar gembira dengan kita mungkin menuju ke prasasti Andum Waris itu, kita bisa membawakan mahkota ini dikembalikan kepada sang pemilik asli, yaitu Raja. Gandarjaya dan Jagat Raksa. Tapi cuma satu ini. Ya mungkin yang satu masih disimpan di kerajaan atau gimana Mas? Yang penting kan kita kasih tahu ke Gandarjaya kan. Daripada nggak bawa Tapi kan apa-apa. sempat saya dengar neneknya kan udah menjadikan dua kerajaan menjadi satu. Oh iya, berarti nanti mau nggak mau di sana Harus kita jadi. katakan itu yang terjadi, dan mau nggak mau kerajaan itu tidak terpecah lagi Menjadi yaitu dua. menjadi satu ya. Lah intinya nanti kita pikir kembali nanti. Nah, informasi ini adalah sangatlah penting, kita harus cepat-cepat ke sana. Bismillahirrahmanirrahim, let's go. Lanjut. Kapan aja?